Jadi 45 diambilkan dari ini, nanti sisanya nggak akan lulus ya. Ini adalah untuk peta persaingan, itu adalah nanti peringkatnya satu instansi. Usia paling tinggi adalah Bu Nana, maka beliaulah nanti yang akan mengisi formasi. Nah, kemudian dilihat dari kondisi formasi dalam instansi yang masih ada. Kira-kira di sini untuk sisa formasinya itu masih berapa? Kemudian jumlah P2 berapa, jumlah P3 berapa, nanti akan ditentukan untuk siapakah yang lulus dan juga nggak lulus. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Semoga nanti bisa terjawab melalui video ini. Di antaranya di sini yang pertama, kalau misalkan di sekolah Indo ada 2 formasi, P3-nya juga ada 2, itu bagaimana? Apakah otomatis nanti mendapatkan penempatan? Kemudian di sini ada juga yang bertanya, kalau misalkan di sekolah ada 1 formasi dan juga 1 guru induknya, dan itu sudah linear, apakah nanti kemungkinan tidak lulus? Kemudian kalau misalkan di sekolah ini buka formasi 1 dan juga guru pelamarnya 1 P3 guru induk dan juga berserdik, usia kurang dari 34, namun masa kerja ini adalah 11 tahun. Kira-kira peluangnya bagaimana? Tentunya juga di sini ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar ya. Nah, berikutnya kita akan berbagi update informasi terbaru, yang mana kalau misalkan kita visualisasikan yang pertama, misalkan di sini ada 1 sekolah, kemudian ada 1 formasi, kemudian di sana ada 1 guru induknya, yang mana untuk statusnya ini adalah P3. Kemudian di sekolah lain ini ada 2 formasi, kemudian di sana ada 1 guru induk yaitu P3. Kemudian di sini ada 1 sekolahan, kemudian di sini ada 1 guru induk, namun di sini nggak ada formasi. Nah, statusnya adalah P2. Kemudian di sekolah lain di sini ada 1 guru induknya, statusnya adalah P3, namun juga nggak ada formasi. Nah, kira-kira untuk peluang lulusnya tuh sepertinya bagaimana sih? Apakah ditentukan oleh adanya formasi di sekolah induk kita? Kemudian apakah tanpa formasi nanti bisa merebut formasi? Dan juga bagaimanakah kalau formasi kita itu berlebih? Nah, kira-kira bagaimanakah untuk penentuan kelulusan P2 dan juga P3 seleksi observasi P3K Guru tahun 2022? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini marilah kita flashback kembali ya terkait tentang urutan pengisian formasi P3K 2022 yang saya sajikan pada video sebelumnya. Yang mana di sini muncul untuk urutan pengisian formasi ini adalah yang mana sebenarnya ini diambil dari guru dengan nilai yang paling tinggi. Artinya dari teman-teman P2 dan juga P3 ini dilakukan penilaian kesesuaian dan juga verifikasi ya, yang mana nanti penilaiannya itu adalah dari kepala sekolah, guru senior, kemudian juga dari pengawas. Kemudian diberikan pembobotan dan juga verifikasi dari BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan. Sehingga guru dengan nilai tertinggi itulah nanti yang akan mengisi ya. Nah, kalau misalkan di sini ternyata untuk nilainya itu adalah sama, itu adalah kira-kira bagaimana? Nah, ini adalah untuk urutannya teman-teman, untuk urutan pengisian formasi P3K 2022. Nah, ini adalah misalkan ya, misalkan di sini dalam 1 sekolah, di sini ada 2 formasi, kemudian di sini ada guru honor pertama ini adalah statusnya P2, kemudian yang kedua ini ada P3 ya. Kemudian di sini guru ketiga ini adalah P3, kemudian guru keempat ini adalah juga statusnya P3. Nah, dalam 1 sekolahan ini ada 2 formasi, kemudian ada 4 guru induknya. Kemudian ada 1 P2 dan yang ketiga ini adalah P3. Nah, maka di sini nanti kalau misalkan kesemuanya adalah mendapatkan nilai yang sama, maka nanti untuk sistem perankingan atau penentuan untuk siapa yang nanti akan mengisi formasi di sekolah induk, misalkan di sini untuk peta persaingan kita persempit ya, persempit dalam 1 sekolahan ini saja. Di sini kita belum melihat pada 1 lingkup instansi. Nah, di sini misalkan ya, ini adalah ada 2 formasi, maka di sini otomatis untuk penentuan urutan kelulusan itu adalah ditentukan dari urutan kategorinya ya. Nah, dari kategorinya. Nah, di sini ada 2 kategori teman. Dari 4 guru honorer ini ada 2 kategori. Yang mana di sini untuk kategori pertama ini adalah pelamar prioritas kedua. Inilah kategori pertama. Kemudian P3 ini adalah kategori pelamar prioritas yang ketiga ya. Ini adalah P2, ini kategori prioritas untuk prioritas yang ditentukan nanti untuk mengisi formasi. Ini adalah mendapatkan keistimewaan, sehingga di sini dikarenakan untuk Pak Mamat ini adalah dia itu P2 yaitu THK 2 ya,
maka Pak Mamat inilah nanti yang akan mengisi formasi yang pertama di sini, teman. Kemudian di sini masih ada satu sisa formasi, yang mana di sini masih ada 3 guru honorer sama-sama P3-nya. Maka siapa yang akan mengisi di sini? Makanya di sini nanti dilihat yaitu nilai akhirnya ya. Kalau misalkan dari ketiga ini, dari Bu Nana, kemudian Pak Roni dan juga Ibu Cynthia ini mendapatkan nilai yang sama ya, misalkan entah 100 semua atau 90 semua dan lain sebagainya. Maka di sini nanti akan dilihat di ranking lagi, yaitu dari segi usianya. Kira-kira dari ketiga guru ini manakah usia yang paling tinggi? Kalau misalkan di sini usianya sama-sama 40 misalkan ya, sama-sama 40, kemudian nanti akan di ranking, dilihat masa kerjanya 20 ataukah masa kerja 10 tahun atau 5 tahun. Nah, tentunya di sini dari segi usia saja nanti sudah akan bisa ditentukan. Misalkan ini usianya adalah Ibu Nana, ini adalah usianya 40 ya, usianya 40. Nah, di sini Pak Mamat ini meskipun beliau itu usianya misalkan adalah 39 misalkan ya, Pak Mamat 39, maka dia akan mengisi formasi yang pertama kalinya. Dikarenakan di sini menang meskipun kalah nilainya sama, kemudian kalah usia. Namun di sini dari segi prioritas ini adalah P2, ini Pak Mamat otomatis mengisi formasi di sini. Nah, selanjutnya di sini untuk Bu Nana ini adalah 40, kemudian untuk Pak Roni ini juga 40, kemudian Bu Cynthia ini juga 40, teman-teman. Nah, di sini dari sini saja meskipun usianya sama nanti akan bisa ditentukan, akan di ranking dilihat yaitu usia itu kan bukan hanya tahun ya, tapi ada bulan, ada tanggal juga. Kalau misalkan Bu Nana ini adalah usia 40, beliau itu lahirnya itu pada bulan Agustus misalkan ya, bulan Agustus, ini juga bulan Agustus misalkan di sini adalah Agustus, ini adalah September. Kalau Agustus dengan September, otomatis di sini yang mengisi formasi ini adalah yang 40 tahun dan lahir lebih awal 1 bulan ya. Nah, tentunya juga dilihat kalau misalkan bulannya sama pun itu juga akan bisa dilihat dari hari lahirnya. Nah, lahir tanggal 1, lahir tanggal 25, tanggal 20 tentunya itu sudah masuk dalam aplikasi penilaian ya, dari daftar riwayat hidup yang kita miliki dan terintegrasi dengan SSCSN dengan Dukcapil juga, teman. Kemudian kalau misalkan masih sama pun ini nanti akan dilihat dari masa kerjanya, sehingga di sini misalkan untuk yang usia paling tinggi adalah Bu Nana, maka beliaulah nanti yang akan mengisi formasi. Inilah untuk gambaran yang paling singkat ya. Namun di sini kita perlu ketahui bahwa untuk seleksi P3K guru untuk yang prioritas kedua dan juga ketiga ini tidak sesempit ini untuk pengaturan untuk penentuan kelulusannya ya. Nah, di sini kita bayangkan seperti ini. Ini adalah peta persaingan dalam satu instansi ya. Jadi akan dilihat dari satu instansi seluruhnya. Yang mana di sini kita gambarkan seperti ini, teman. Yang mana dalam satu instansi ini adalah ada peta-peta persaingan, ada formasi, kemudian ada guru honorernya. Nah, kemudian dilihat dari kondisi formasi dalam instansi yang masih ada. Kira-kira di sini untuk sisa formasinya itu masih berapa? Kemudian jumlah P2 berapa, jumlah P3 berapa, nanti akan ditentukan untuk siapakah yang lulus dan juga nggak lulus. Nah, di sini misalkan kita gambarkan ada 4 mapel ya. Misalkan ada 4 mapel saja yang kita ambil, misalkan dalam suatu kabupaten ini adalah, jadi nanti perankingannya itulah per kabupaten, teman. Diambil nilai yang tertinggi ya. Namun nanti tetap untuk yang namanya guru induk tetap nanti tidak akan bisa digeser ya. Nah, di sini misalkan untuk satu kabupaten misalkan ini untuk formasi guru kelas, ini sisa formasinya ini masih 50. Nah, masih 50. Nah, di sana itu ada P2. P2-nya itu adalah 5 orang. Kemudian jumlah P3 ini ada 200 orang, teman-teman. Tentunya di sini nanti tidak semua akan bisa diangkat ya. Sehingga nanti di sini yang lulus dan mengisi formasi ini adalah ini untuk pemenuhan kebutuhan 50 ya. Ini adalah 50. Sehingga nanti di sini masih ada yaitu sekitar sisanya ini nanti yang akan dinyatakan tidak lulus. Sehingga total guru honorer P2 P3 yang memperebutkan 50 sisa formasi guru kelas ini adalah totalnya berarti ada 205 ya. Sehingga nanti yang lulus ini akan ada 50 dan ini dilihat dari nilai tertinggi, kemudian usia, kemudian dilihat dari masa kerja juga.
Sehingga di sini nanti akan menyisakan untuk guru honorer yang tidak lulus ini akan ada 155 ya. Nah 155 guru honorer ini nanti nggak akan lulus untuk formasi guru kelas. Nah kemudian untuk formasi guru PAI SD misalkan sisa formasi dalam satu kabupaten, kota atau provinsi ini ada 20, untuk P2 ini nggak ada. Kemudian di sini jumlah P3 nya adalah ada 50, sehingga nanti yang mengisi formasi yang lulus ini adalah ada 20, sehingga nanti yang tidak lulus itu akan menyisakan yaitu sejumlah 30 guru honorer. Nah di sini untuk formasi guru kelas misalkan di sini untuk P2 ini adalah nanti yang mengisi formasi 20 ini diutamakan yang terlebih dahulu ini adalah dari P2 nya. Nah dari P2 nya ini 50 ini, nah sisanya ini adalah sekitar 45 ya, 45 nanti diambilkan dari sejumlah ini, yaitu sejumlah 45 diambilkan dari ini, nanti sisanya nggak akan lulus ya. Ini adalah untuk peta persaingan, itu adalah nanti peringkatnya satu instansi atau satu kabupaten ya. Instansi lah kabupaten, kota ataupun juga provinsi, jadi tidak per sekolahan. Nah kemudian misalkan untuk formasi PJOK pun juga seperti itu. Sisa formasi yang ada untuk PJOK SD misalkan ini jumlah P2 ini adalah ada 1 orang, kemudian jumlah P3 ini ada 14 orang ya. Kemudian di sini untuk formasi yang ada ini adalah ada 15, sehingga di sini nanti semua ini akan lulus ya teman. Semua peserta ini akan lulus dikarenakan apa? Jumlah guru honorernya ini nanti sama formasi yang ada ini adalah sama. Ini adalah semua lulus yaitu menjadi 15 ya. 15 peserta ini adalah lulus. Kemudian yang enggak lulus ini adalah 0 ya. Jadi 0, jadi artinya di sini lulus semuanya. Dan nanti meskipun perankingan tentunya nanti akan ditentukan untuk didekatkan ya, sekolah yang dekat, entah itu sekolah induk maupun juga sekolah non induk. Kemudian untuk formasi PJOK SMP misalkan ini adalah sisa formasi ada 9, kemudian jumlah P2 ini enggak ada. Nah karena P2 enggak ada maka semua diberikan yaitu kepada P3 ini. Nah P3 semua mengisi formasi di sini, sehingga di sini nanti yang lulus ini adalah ada 9 orang dari semuanya P3. Kemudian yang enggak lulus ini adalah ada 0 teman. Inilah untuk peta persaingan, itulah nanti dalam satu instansi. Nah dalam satu kabupaten, satu kota ataupun juga dalam satu provinsi. Inilah wujud dari meskipun dari guru honor sekolah induk itu nggak bisa digeser, namun di sini keistimewaan dari guru induk itu nggak ada ya dalam mengunci formasinya. Dikarenakan di sini misalkan saja di sini ada guru honorer ya, dari 4 guru honorer ada 2 formasi. Nanti yang menjadi pemenang ini adalah yang mendapatkan nilai paling tinggi, dari urutan tadi. Entah itu nilai paling tingginya, kemudian disesuaikan dengan urutan dari masa kerja, kemudian usia. Sehingga di sini kemungkinan bisa jadi formasinya ini yang akan diambil meskipun nggak bisa digeser ya. Inilah untuk kondisi yang pertama. Kemudian untuk kondisi yang kedua ini adalah menurut dari Juknis P3K Guru 2022 pada bab 4 bagian B3J ya. Sehingga di sini misalkan kondisinya seperti ini hanya ada satu formasi saja dalam satu instansi misalkan. Kemudian di sini ada berbagai guru honorer yang tersebar di seluruh sekolah. Sehingga di sini misalkan yang menjadi pemenang ini adalah peserta di sekolah C atau nilai yang paling tinggi urutan perankingan adalah di sekolah C. Maka nanti di sini karena nggak bisa menggeser guru di sekolah A, maka nanti formasinya lah yang akan dipindahkan ke sekolah B, karena di sini sekolah B misalkan membutuhkan guru kelas misalkan. Sehingga di sini yang menjadi pemenang ini yang akan ditempatkan di sekolah yang nggak ada guru honorernya ini. Namun dengan catatan adalah untuk jenjang jabatan dan juga jenjang dan jabatan yang sama teman-teman. Kemudian kondisi yang ketiga ini misalkan seperti ini. Ini adalah semua sekolah ini ada guru induknya. Kemudian di sini tidak memungkinkan terjadinya untuk memindahkan formasi dikarenakan misalkan di sini yang menjadi pemenang ini adalah dari guru honorer sekolah C dan juga sekolah D ya. Namun di sini nggak bisa menarik formasi dari sekolah A dan sekolah B dikarenakan kalau ditarik ini nanti akan terjadi kelebihan guru. Nah terjadi kelebihan guru misalkan gimana? Misalkan formasi guru PAI ya. Misalkan yang menjadi pemenang adalah peta persaingan guru PAI misalkan. Nah di sekolah C, sekolah D ini sudah ada guru PAI-nya. Idealnya dalam satu sekolah SD itu hanya ada satu guru PAI. Sehingga kalau misalkan formasi guru PAI dari sekolah A dan B ini ditarik ke sekolah C dan D ini nggak bisa. Sehingga di sini meskipun menjadi pemenang ini nggak akan lulus. Dan yang menjadi pemenang adalah nanti pemenang yang dapat nomor urut 2 ya. Artinya di sekolah A dan B yang menjadi pemenang.
Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan yaitu dalam seleksi prioritas kedua dan ketiga ini, yang pertama tidak ada keistimewaan guru induk lagi ya. Kemudian yang kedua, guru induk itu tidak bisa digeser guru non induk, namun formasinya itu bisa dipindahkan. Nah, kemudian yang ketiga, di sini dapat dipastikan juga bahwa segala sesuatunya itu nanti bisa saja terjadi ya dalam penempatan P3K untuk prioritas kedua dan juga ketiga. Ini melihat situasi dan kondisi, banyak sekali faktornya, yaitu peta persaingan dalam satu instansi, antara mapelnya, kemudian juga formasi yang tersedia, kemudian nilai, kemudian usia, masa kerja, dan lain sebagainya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.